Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi di kelas 12 kemarin sudah kita bahas tentang kesederhanaan. Jadi orang berinfak terlalu banyak juga enggak boleh, terlalu kikir juga enggak boleh, ya tengah-tengah saja. Selanjutnya ini kita membahas tentang kisah di dalam Al-Quran, yaitu kisah Qarun. Qarun itu adalah sepupu dari Nabi Musa. Nah, cerita Bani Israel ya begitu itu hebat. Nah, di sini ayat 79 sampai ayat 82 ini bercerita tentang Qarun, yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Shadaqallahul azim. Kita sudah tahu bersama bahwa salah satu umat dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang namanya Qarun itu sangat kaya sekali. Kaya sekali. Maka suatu ketika Qarun keluar. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Jadi Qarun keluar dengan semua anggota atau pembantunya atau orang-orang yang menolongnya atau orang yang simpati, keluar dengan membawa semua perhiasan kemewahan dari Qarun ini. Ini seandainya diangkat atau digotong dengan orang-orang yang kuat-kuat, itu pun nggak kuat. Inilah saking kayanya, kunci-kuncinya saja, kunci gudang-gudangnya itu dipikul dengan beberapa orang yang kuat, itu nggak mampu. Nah, terus saya tanya lah, terus diangkat dengan siapa? Siapa yang membawa? Ya tentu dengan kendaraan hewan, ya mungkin dengan unta, itu mungkin dengan khimar. Ini untuk membawa harta benda dari Qarun yang tujuannya yaitu untuk memamerkan kepada masyarakat sekitar ketika itu. Maka bagi orang-orang yang sangat mengidolakan harta benda, yang hanya pikirannya dunia dan dunia, mereka berkeinginan sekali menjadi orang seperti Qarun yang kaya sekali. Kaya sekali. Itulah wajar, kebanyakan manusia begitu. Ketika melihat orang kaya, maka dia ingin kaya. Dan begitu pula ketika melihat orang alim, orang pinter, ya ingin menjadi orang alim atau pinter. Itulah manusiawi. Nah, anak-anakku sekalian, harta benda ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban jawab dua. Ditanya oleh Allah, dari mana sampean mendapatkan harta benda? Dengan cara apa sampean mendapatkan harta benda? Dengan cara halal atau haram? Begitu pula kalau sudah mendapatkan harta benda, akan dimintai pertanggungan jawab bagaimana caranya mentasarrufkan, menggunakan harta benda itu, digunakan di dalam jalan yang benar atau salah. Ini akan ditanya oleh Allah. Inilah harta benda. Makanya di dalam dunia ini adalah
isinya adalah cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi kita hidup di dunia ini dicoba oleh Allah. Nah, sementara banyak orang mengatakan orang itu merasa dicoba oleh Allah ketika orang itu mendapatkan satu kesulitan, ketika orang itu dalam keadaan melarat, ketika orang itu dalam keadaan sakit, susah, itu katanya dicoba oleh Allah. Tidak hanya itu, karena di dalam Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah, dan aku akan menguji, mencoba bisyarri dengan kejelekan, dengan ketidakenaan, wal khairi dan dengan kenikmatan, kebagusan, kebaikan, itu kedua-duanya diuji. Jadi orang yang melarat diuji, orang yang kaya diuji, orang bodoh diuji, orang pinter diuji, orang sakit diuji, orang sehat diuji. Kita lanjutkan, orang jelek diuji, orang tampan diuji, orang jelek diuji, orang cantik diuji, orang kurus diuji, orang gemuk diuji, terus. Jadi itu ujian semua. Nah terus gimana? Nah ketika Allah menguji orang itu dengan khair, dengan kenikmatan, dengan kebagusan, diuji harta benda, orang kaya diuji, seperti Qarun ini juga diuji oleh Allah. Nah diujinya dari siapa? Satu, orang yang kaya diuji, dia bisakah tidak sombong dengan harta benda itu? Karena orang yang sombong temannya iblis. Kalau sudah temannya iblis dan dia tidak mau tobat, ya nasibnya tidak jauh dengan Qarun, ditenggelamkan oleh Allah. Makanya kalau kita menemukan harta di bawah tanah, itu katanya harta Qarun, harta karun kalau di sini. Ya harta Qarun di sana. Nah itu. Ya cuman ada harta-harta orang kaya yang disimpan di bawah itu dulu, akhirnya ditemukan, itu terjadi. Nah ini makanya orang kaya diuji, orang miskin diuji. Orang kaya bisa syukur apa enggak? Nah kalau dia enggak sombong lalu syukur, harta benda digunakan sebaik mungkin, insya Allah itulah menjadi salah satu hamba Allah seperti Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kaya untuk ibadah kepada Allah. Miskin juga begitu. Miskin dicoba oleh Allah. Sabar apa enggak? Kalau dia sabar, dia menerima qanaah dengan ketentuan dari Allah, tetap dia berusaha, yang jelas Allah pasti memberi rezeki selama orang itu punya jatah hidup di dunia. Ini diantaranya. Makanya ketika ditakdir fakir, miskin, orang harus sabar. Nah dengan kesabaran itulah akhirnya Allah akan senantiasa bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Nah dengan sabar itulah, nah apalagi ketika orang ditakdir miskin lalu sabar, dia bersyukur. Syukur apa? Ya Allah terima kasih ya Allah, karena engkau telah menakdir saya jadi orang miskin, sehingga aku lebih dekat kepadamu dengan ibadah yang tidak mengeluarkan biaya, yaitu dekat, yaitu berusaha apa? Sholat, berusaha ngaji Al-Quran. Itulah orang yang justru lebih dahulu nanti masuk surga dibanding orang-orang yang kaya. Kenapa? Orang yang kaya walaupun telah digunakan sesuai dengan kehendak Allah, maka orang kaya nanti akan ditanya, dan ditanya bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. Ini akan ditanya. Sementara orang yang fakir miskin, yang dengan sabarnya tetap ibadah kepada Allah, dia sudah menikmati bagaimana di dalam surga. Ini. Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Maka waqala alladziina utul ilma wailakum tsawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan wa la yulaqqaha illas sabirun. Maka kita yang sekarang sedang cari ilmu, maka kita harus berusaha. Berusaha apa? Berusaha cari ilmu sebanyak mungkin. Lalu kita berusaha untuk wa amila shalihan,
Jadi berbuat yang baik dan yang baik. Harapannya tidak ada lain. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita ini, kita tidak tahu apa ditakdir jadi orang kaya atau miskin. Yang jelas semua itu adalah kehendak dari Allah dan itu adalah yang terbaik. Ini diantaranya yang kita ambil sedikit dari hikmah cerita yang ada di dalam Qarun. Ya, ini diantaranya. Makanya ketika nanti kita dijadikan orang kaya oleh Allah, maka jangan lupa kekayaan adalah amanat dari Allah. Kita gunakan sebaik mungkin di jalan Allah dan kita tambah bersyukur insya Allah. Kalau kita menjadi orang kaya, lalu kita mau sodako, kita mau menjaga hati supaya nggak sombong, di situ nanti la in syakartum la azidannakum, Allah akan menambah. Kenapa? Harta benda yang kita keluarkan sodakonya tidak akan berkurang sama sekali, terus justru akan tambah dan akan tambah. Nah, seandainya kita ditakdir menjadi orang miskin, ya kita harus bersabar dan bersabar. Nah, terutama santri Madrasatul Quran harus kaya. Satu, harus kaya, sekali lagi harus kaya, sehingga kita tidak dilecehkan. Orang-orang Al-Quran tidak dilecehkan oleh orang-orang lain. Nah, kalau kita sudah dijadikan oleh Allah menjadi ahlul Quran, ahlullah, ayo kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang cerita tentang Qarun. Jadi rezeki itu sudah ada. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di dalam langitlah rezeki kamu sekalian dan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah untuk kamu sekalian. Itu berarti apa? Kita bekerja sebagai ikhtiar, perintah Allah bekerja, tapi yang menentukan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, nah itu kesempatan ini saya sampaikan, nggak usah minta rezeki kepada Allah. Lah minta apa? Minta tambah rezeki. Nggak usah minta rezeki, karena rezeki sudah ada. Kalau kita minta rezeki, itu tidak percaya kepada Allah yang telah menyiapkan rezeki itu. Lalu kita mohon kepada Allah, mohon tambahan rezeki dari Allah. Kita mohon kepada Allah supaya rezeki juga ditambah dan kita akan lebih leluasa untuk mengembangkan, untuk menyumbangkan harta benda itu sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira cukup itu dulu. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi, kemarin sudah kita sampaikan, kita tidak boleh kikir, juga tidak boleh israf. Kalau israf, temannya setan. Kalau kikir, ya kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu amanat. Itulah diantaranya, mudah-mudahan kita benar-benar diberi pertolongan oleh Allah, sehingga kita bisa memberikan hak-hak. Kalau kita dikasih amanat harta benda, hak itu kita berikan kepada fakir miskin sebagian. Kalau kita dikasih ilmu berupa rezeki ilmu, maka kita harus berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain, sehingga amanat yang diberikan oleh Allah bukan menjauhkan diri kita kepada Allah, namun kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.